Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video tentang fungsi kelenjar endokrin. Sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Noval Pandu Sulistyo, yang kedua ada Muhammad Aziz Apriyananda, yang ketiga ada Rindang Yolanda, keempat ada Putri Apriliani, kelima ada Gusti Aryansyah, keenam ada Trinovi Utami, dan yang terakhir ada Siti Aisyah, saya sendiri sebagai moderator. Tanpa membuang waktu lama, langsung saja masuk ke materi yang pertama, ada pengertian sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ tubuh. Kelenjar endokrin adalah kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya ke dalam darah dan cairan limfa secara langsung tanpa melewati duktus atau saluran. Hasil sekresi kelenjar endokrin disebut hormon. Dan materi selanjutnya yaitu fungsi kelenjar endokrin secara umum. Yang pertama ada mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang ketiga merangsang pertumbuhan jaringan, keempat mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Nah, di selanjutnya itu ada bagian-bagian kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotalamus dan pineal yang akan dijelaskan oleh Gusti Aryansyah. Hipotalamus menghasilkan beberapa hormon dengan fungsi yang berbeda, yaitu A. Hormon pelepas kortikotropin, fungsinya merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon adrenokortikotropik. B. Hormon pelepas gonadotropin, fungsinya merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon luteinizing dan hormon perangsang folikel. C. Hormon pelepas tirotropin, fungsinya merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon perangsang tiroid. D. Hormon pelepas hormon pertumbuhan, fungsinya merangsang pelepasan hormon pertumbuhan dari hipofisis. E. Somatostatin, fungsinya menghambat pelepasan GH dari hipofisis. Dopamin, fungsinya menghambat pelepasan prokladin dan hipofisis. Selanjutnya ada kelenjar pineal, menghasilkan hormon melatonin, fungsinya membantu mengontrol siklus, tidur, dan terjaga dengan mengeluarkan melatonin. Hormon melatonin berfungsi membantu mengatur dan memberi sinyal kapan waktu untuk tidur dan waktu untuk berjaga. Bagian selanjutnya yaitu ada pituitari yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aziz. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari disebut sebagai master kelenjar karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, dan adrenal. Kelenjar yang berukuran sebesar kacang polong ini terletak di bagian dasar otak, tepatnya di belakang batang hidung dan sangat dekat dengan hipotalamus. Selanjutnya, bagian kelenjar pituitari dan peranannya. Kelenjar pituitari terbagi menjadi dua bagian, yaitu lobus anterior dan posterior. Kedua bagian tersebut melepaskan hormon yang berbeda dan ditujukan pada bagian tubuh yang berbeda pula. Berikut ini adalah penjelasannya. Lobus anterior. Lobus anterior merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari. Hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, fungsi sistem reproduksi, pigmentasi kulit, dan fungsi tiroid. Selanjutnya lobus posterior. Lobus posterior adalah bagian belakang kelenjar pituitari yang berfungsi untuk menghasilkan hormon antidiuretik.
yaitu hormon yang membuat ginjal mampu menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah guna mencegah dehidrasi. Selain itu, hormon oksitosin juga diproduksi di lobus posterior. Selanjutnya ada paratiroid, tiroid, dan timus yang akan dijelaskan oleh Noval Pandu. Kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid yang berfungsi membantu mengontrol metabolisme kalsium, yaitu meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar tiroid, yang dimana kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon. Di antaranya ada hormon tiroid, yaitu tirosin dan triodotironin, yang berfungsi mengontrol proses metabolisme di semua sel. Terus ada kalsitonin yang berfungsi membantu mengontrol metabolisme kalsium, yaitu menurunkan kadar kalsium dalam darah. Terus ada kelenjar timus, di mana kelenjar ini merupakan sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis, memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Yang kedua, sumber hormon timika yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lain. Yang ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan, sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam pada masa bayi sampai remaja. Namun setelah dewasa, pertumbuhan akan berkurang. Dan yang terakhir, mengurangi aktivitas kelamin. Selanjutnya ada hati dan adrenal yang akan dijelaskan oleh Putri Apriliani. Hati mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada memproduksi cairan empedu, yang kedua ada memproduksi hormon kehamilan, yang ketiga membersihkan darah, yang keempat menyimpan nutrisi, yang kelima mengonversi glukosa menjadi glikogen, dan yang terakhir ada mengubah amonia menjadi urea. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama ada kortisol. Kortisol berfungsi membantu mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Yang kedua ada aldosteron. Aldosteron berfungsi membantu mengontrol regulasi air dan elektrolit tubuh. Materi selanjutnya yaitu ada ginjal dan pankreas yang akan dijelaskan oleh Trinovi Utami. Untuk bagian-bagian dari sistem endokrin selanjutnya yakni ada ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk menyaring darah, kedua untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit tubuh, dan yang terakhir adalah memproduksi hormon. Ada beberapa hormon yang diproduksi oleh ginjal. Yang pertama ada hormon untuk pembentukan sel darah merah. Hormon ini merangsang sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah untuk menjaga kestabilan kadar hemoglobin. Kemudian yang kedua ada hormon untuk pengatur tekanan darah, berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah pada tubuh. Dan yang terakhir ada hormon untuk mengaktifkan vitamin D, berperan dalam menjaga kesehatan tulang kita. Organ selanjutnya ada pankreas yang membuat atau menghasilkan dua hormon, yakni yang pertama ada insulin dan yang kedua ada glukosa. Insulin berfungsi untuk membantu mengontrol metabolisme karbohidrat, yakni gunanya untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian untuk glukosa itu membantu mengontrol metabolisme karbohidrat juga, namun fungsinya untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi perbedaan dari insulin sama glukosa, kalau insulin untuk menurunkan kadar gula darah, kalau glukosa untuk meningkatkan kadar gula darah. Bagian selanjutnya yang terakhir yaitu ada ovarium, plasenta, dan testis yang akan dijelaskan oleh Rindang Yolanda. Ovarium memproduksi dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Untuk estrogen yaitu berfungsi untuk merangsang perkembangan organ reproduksi wanita, sedangkan untuk progesteron yaitu mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan kelenjar susu untuk menyusui. Plasenta. Adapun beberapa fungsi plasenta yaitu sebagai berikut: mengirimkan nutrisi dan oksigen pada bayi,
memproduksi hormon kehamilan, mengirimkan antibodi ke janin, membuang zat sisa dari darah janin, dan melindungi janin dari infeksi. Testis. Testis menghasilkan testosteron yang berfungsi merangsang perkembangan organ reproduksi pria, produksi sperma, dan anabolisme protein. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi ataupun berbicara. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat ini kita masih bersama. Terima kasih buat yang sudah menonton video kelompok kami. Jangan lupa komen dan like ya. Selaku moderator, ingin meminta maaf jika belum sempurna dalam menjadi moderator kali ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.